mungkin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari udah tahu ke? Kami dari udah tahu ke? Kami Satgas PPA Kota Sawalunto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu ke? Kisimak iya. Baiklah, dari kasus yang penjabaran tadi, maka dapat kami identifikasikan bahwa yang pertama apa saja tanda yang terlihat. Yang pertama yaitu nilai si A menurun, kemudian menjadi lebih pendiam, kemudian gurunya melihat adanya luka lebam di bagian lengan, kemudian sering menggunakan jaket meskipun cuaca panas. Itu identifikasi yang terlihat. Kemudian si kedua, apa kemungkinan yang tidak terlihat, yaitu pemikirannya kacau, mentalnya tidak stabil. Penyebab terjadinya lebam apakah betul karena terjatuh atau terjadinya kekerasan. Kemudian kondisi psikologis anak secara mendalam, trauma fisik atau psikis. Kemudian hubungan anak dengan ibu dan ayah tiri, apakah anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran. Kemudian apakah ada faktor bully dari sekolah. Opsi ketiga yaitu apakah ini sudah termasuk kasus yang perlu ditindaklanjuti. Ya, ini sangat perlu karena ada tandanya ada perubahan perilaku signifikan oleh anak. Kemudian adanya tanda fisik seperti lebam. Kemudian ada indikasi lingkungan rumah tidak aman. Kemudian anak menunjukkan gejala menarik diri atau lebih pendiam. Asesmennya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dilanjut untuk asesmen kondisi anak. Informasi apa yang perlu digali lebih lanjut? Yang pertama, kondisi anak. Apakah anak merasa sedih, takut, atau cemas? Kemudian perilaku perubahan. Sejak kapan perilaku anak itu berubah? Kemudian kondisi fisiknya, lebam atau kebiasaan dan kebiasaan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, lingkungan keluarga. Hubungan anak dengan ibu dan ayah tiri. Kemudian riwayat kejadian. Kapan pertama kali perubahan terjadi? Kemudian dukungan sosial. Apakah anak punya tempat untuk bercerita? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggali tanpa membuat anak semakin takut? Yaitu bangun rasa aman dulu terhadap anak. Contohnya ajak ngobrol, terus cari tempat nyaman atau ngopi-ngopi gitu. Kemudian hindari suasana yang formal. Terus gunakan rasa sederhana dan empati. Kemudian gunakan pertanyaan terbuka. Contohnya kalau lagi sedih, biasanya kamu cerita ke siapa? Terus yang berikutnya, jangan memaksa. Bangun kepercayaan secara bertahap dan berikan ruang anak untuk bercerita. Kemudian yang ketiga, risiko kekerasan fisik, yaitu lebam di tubuh, kemudian alasan yang tidak konsisten. Kemudian risiko kekerasan psikologis, yaitu menarik diri, terus pendiam, terus menurunnya prestasi, kemudian takut dan cemas. Kemudian risiko KDRT, itu adanya pertengkaran dalam rumah tangga, kehadiran ayah tiri. Yang berikutnya, risiko penelantaran. Orang tua sulit dihubungi, tidak terlibatnya orang tua dalam kegiatan sekolah. Kemudian risiko trauma pada anak,
perubahan drastis pada waktu yang singkat, perilaku menutup diri. Nah, jadi dari kesimpulannya, kasus ini beresiko tinggi dan tidak bisa dianggap normal. Jika indikasi semakin kuat, perlu rujukan ke lembaga perlindungan anak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 5. That's okay.